Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis malam Jumat, malam yang ke-23 dari bulan Jumadil Ula 1447 Hijriah, bertepatan dengan 13 November 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Nurul Iman dalam sebuah kajian membaca kitab Bulughul Maram pada Babul Adab atau Kitabul Jami' Babul Adab. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afani Allah wa iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid Nurul Iman yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada hadis atau bab ma jaa minal wa'id fi man jarra thawbahu khuyala, tentang ancaman bagi siapa yang memanjangkan pakaiannya dengan kesombongan. Kita baca hadis yang berkaitan dengan hal tersebut, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yanzurullah ila man jarra thawbahu khuyala." Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan melihat kepada orang yang menyeret pakaiannya karena sombong. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan dalam lafaz yang lain, yaitu man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Dengan lafaz yang lain, barang siapa yang menyeret pakaiannya dengan sombong, maka Allah tidak melihat kepadanya pada hari kiamat. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berkata, inna ahada shiqqai thawbi yastarkhi. Sesungguhnya salah satu sisi pakaianku melorot. Salah satu sisi pakaianku melorot. Illa an ata'ahada dzalika minhu. Kecuali kalau aku pegangi itu agar tidak melorot. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innaka lasta tasna'u dzalika khuyala. Sesungguhnya engkau wahai Abu Bakar Siddiq bukan seorang yang melakukan demikian dalam keadaan sombong. Ini tambahan lafaz, dan lafaz ini nanti penting. Taib. Tadi di dalam hadis disebutkan Allah tidak melihat. Yang dimaksud dengan Allah tidak melihat adalah melihat dengan penuh rahmat, kasih sayang, dan kelembutan. Karena ada penglihatan Allah yang penuh dengan kemurkaan. Yang dimaksud dengan Allah tidak melihat adalah Allah tidak melihat dengan penglihatan yang penuh dengan rahmat, kasih sayang, dan kelembutan. Kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat melihat. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat melihat, dan yang tidak dilihat oleh Allah terbatas, yaitu orang-orang yang menyeret pakaiannya di atas tanah atau menyeret pakaiannya. Karena siapapun dan apapun tidak ada yang terhijab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kapan saja, kepada siapa saja, dan kepada apa saja bisa melihat. Tetapi karena ini merupakan ancaman, maka Allah tidak melihat dengan penglihatan yang penuh kasih sayang, kelembutan, dan rahmat. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis disebutkan hari kiamat. Berarti hal ini terjadi pada hari kiamat. Karena penglihatan penuh dengan rahmat yang agung, yang besar, yang terus menerus rahmatnya tidak pernah terputus, itu hanya terjadi pada hari kiamat. Beda dengan dunia. Kadang rahmat Allah terputus akibat seseorang melakukan maksiat. Maka penglihatan pada hari kiamat maksudnya adalah penglihatan yang penuh dengan rahmat yang besar, yang agung, yang terus menerus.
Kemudian di dalam hadis disebutkan Allah tidak melihat kepada yang menyeret pakaiannya. Ini adalah bahasa kiasan. Menyeret pakaian bahasa kiasan. Maksudnya yang memanjangkan pakaiannya. Kenapa? Karena jika dia memanjangkannya, maka berarti akan menyentuh tanah atau lantai, dan dia berjalan dengan menyeretnya. Itu maksudnya. Bukan berarti kalau seandainya lebih dari 2 mata kaki tapi tidak menyeret boleh. Tetapi maksudnya di sini adalah bahasa kiasan, yaitu memanjangkan pakaian sampai menyentuh tanah, dan jika dia berjalan dia menyeret pakaian tersebut. Bukan berarti, saya ulang ini, bukan berarti yang tidak menyeret, tidak terkena lantai boleh, gitu ya. Oleh sebab itulah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar." Apa saja pakaian di bawah 2 mata kaki maka di dalam neraka. Di sini tidak disebutkan menyeret. Jadi menyeret tadi bahasa kiasan. Nah, ada sebagian yang beralasan saya tidak nyeret, celana saya tidak nyeret. Kan yang di dalam hadis disebutkan menyeret. Maka jawabannya bagaimana tadi? Itu adalah bahasa kiasan. Orang yang memanjangkan pakaiannya sampai terkena tanah atau lantai dan dia berjalan dengannya, dia menyeret pakaian tersebut. Meskipun sebenarnya pada realitanya dia tidak menyeret, tetap terlarang. Kemudian, ahibati fillah, larangan ini asal hukumnya berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Ancaman ini asal hukumnya berlaku bagi laki-laki dan perempuan, bahwa Allah tidak melihat kepada siapa saja, laki-laki ataupun perempuan, yang menyeret pakaiannya. Dan inilah yang dipahami oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi, Ummul Mukminin, ibundanya orang beriman. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar hadis ini, "Fa kaifa tasna'un nisa bidhuyulihin?" Kalau seperti itu wahai Rasulullah, tidak boleh menyeret pakaian, bagaimanakah seorang perempuan berlaku dengan ujung-ujung pakaiannya? Maka kemudian Rasulullah SAW memberikan keringanan. Beliau bersabda, "Yurkhina shibran." Boleh memanjangkan dari 2 mata kaki sejengkal. Kemudian Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata lagi, "Idzan tankashifu aqdamuhun." Kalau begitu nampak telapak kaki mereka. Ini pelajaran bagi para wanita muslimah, yang mana laki-laki yang ada di hadapan saya inilah yang menjadi pemimpinnya, dan juga perempuan-perempuan muslimah yang ikut di samping sini. Maka lihat bagaimana wanita-wanita yang diridhai oleh Allah merasa resah, gelisah saat telapak kakinya terlihat. Bagaimana kalau mereka melihat sekarang perempuan muslimah terlihat betisnya, ututnya, pahanya, bahkan bagian atas pahanya, seakan-akan dia cuma pakai celana dalam saja. Dan itu dipakai oleh wanita-wanita muslimah di zaman sekarang. Bagaimana keresahan yang akan dirasakan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Kemudian
Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan lagi. Fayudkhinahu dzira'an wa la yazidna alai. Kalau begitu boleh menambahkan pakaiannya sehasta. Dzira' itu ini. Satu hasta dan tidak boleh menambah atas itu dari 2 mata kaki. Nah, kemudian di dalam hadis disebutkan khuyala. Allah tidak melihat kepada yang menyeret pakaiannya khuyala. Khuyala artinya al-batar, al-kibr, al-i'jab, kesombongan, kecongkakan dan keujuban terhadap diri. Dan ini termasuk daripada hal yang terlarang dalam agama. Baik. Kalau sudah dipahami ini, apa pelajaran-pelajaran kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, hadis ini dalil tegas atas keharaman menyeret atau memanjangkan pakaian karena sombong. Dan pelajaran yang kedua, memanjangkan pakaian karena sombong dosa besar. Dosa besar. Kenapa disebut dosa besar? Karena diancam dengan tidak dilihat oleh Allah. Sebagaimana hadis tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang-orang yang diancam tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa itu adalah dosa besar. Dan dosa besar adalah kullu dzambin khatamahu Allahu binar aw la'nah aw azab. Setiap dosa yang diancam oleh Allah dengan api neraka, laknat dari Allah, murka atau siksa. Maka memanjangkan pakaian lebih dari 2 mata kaki atau disebut dalam bahasa hadisnya isbal adalah karena sombong adalah dosa besar. Yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak ada ikhtilaf di antara para ahli fikih tentang haramnya memanjangkan pakaian di bawah 2 mata kaki karena sombong. Tidak ada ikhtilaf. Saya ulangi, tidak ada ikhtilaf di antara para ahli fikih. Memanjangkan pakaian di bawah 2 mata kaki karena sombong. Haram hukumnya, tidak ada ikhtilaf. Ya. Baik. Dan poin selanjutnya, pelajaran yang selanjutnya, hukum haramnya memanjangkan pakaian karena sombong berlaku pada semua jenis pakaian, baik itu celana, sarung, gamis, dan seluruhnya. Mana dalilnya akan hal ini? Dalilnya adalah ketika Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dari jalan Syu'bah ibn al-Hajjaj al-Wasiti, maka beliau berkata, laqitu Muharib bin Dithar ala fars. Aku menemui Muharib bin Dithar di atas kudanya. Fasa'altuhu an hadzal hadis. Maka aku bertanya tentang hadis ini. Adzakara izarah? Apakah Rasulullah SAW menyebutkan hanya sarung saja? Maka kata Muharib bin Dithar, salah seorang rawi dari hadis ini, ma khassa izaran wala qamisan. Yang artinya Rasulullah SAW tidak mengkhususkan sarung atau gamis. Sarung yang kita kenal, gamis pakaian yang dari atas ke bawah. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak
mengkhususkan itu, ini menunjukkan bahwa semua jenis pakaian. Karena nanti ada yang mengatakan bahwa yang dilarang itu izar, sarung. Sedangkan celana, sarawil atau bantalun tidak terlarang. Nah, ini keliru. Ya, karena semua dari pakaian adalah maksudnya pakaiannya yang terlarang. Baik. Kemudian ahibbati fillah, afani Allah wa iyyakum. Adapun poin selanjutnya, isbal tanpa kesombongan. Isbal tanpa kesombongan. Dia melakukan isbal, memanjangkan pakaiannya lebih dari 2 mata kaki hanya karena ingin mengikuti hawa nafsunya atau mengikuti kebiasaan masyarakat di tempat tinggalnya atau meremehkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka isbal, hukum isbal tanpa kesombongan terjadi ikhtilaf di antara para ulama. Madhab Hambali mengatakan haram. Dan ini adalah pendapat dari ulama-ulama peneliti dari mulai dahulu sampai sekarang. Seperti Imam Al-Qadhi Iyad, Imam Ibnul Arabi dari mazhab Maliki, Al-Qadhi Iyad juga dari mazhab Maliki. Kemudian seperti Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani dari mazhab Syafi'i. Kemudian ulama-ulama di zaman sekarang, Imam Al-Albani, Imam Ibnu Baz, Imam Ibnu Utsaimin, mereka seluruhnya berpendapat isbal walaupun tanpa kesombongan haram. Sebagaimana mazhab Hambali. Nah, di sini saya ingin menyinggung bahwasanya ketika kita nih sekarang menyandarkan perkataan atau menyebutkan pendapat, bukan menyandarkan, menyebutkan pendapat Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Imam Utsaimin, ini bukan berarti kita keluar dari mazhab yang 4. Sebagaimana yang dituduhkan oleh orang-orang yang suka menuduh. Kadang-kadang tuduhannya kembali kepada diri mereka. Kita dituduh antek Yahudi, mereka sendiri yang ikut-ikutan ke Yahudi. Pergi ke Yahudi. Kita dituduh tidak beradab, mereka sendiri para pendakwahnya tidak beradab. Maka perhatikan baik-baik. Ada kadang-kadang tuduhan bahwa mengikuti manhaj salaf berarti mengikuti para sahabat. Ternyata yang diikuti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, Syekh Albani. Ya akhi, ini pendapat ulama-ulama yang dekat dengan kita, dan pendapat mereka ini juga pendapat para ulama, para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Begitulah cara berpikirnya. Tapi susah itulah kadang-kadang ainur ridha an kulli aibin kalilah kama anna aina sukhti tubdil masawiyah, kata orang Arab. Orang kalau sudah matanya ridha, maka sebesar apapun kesalahan tetap dimaklumi. Tapi kalau sudah matanya buruk, sekecil apapun kesalahan akan dijadikan sebagai sebuah kesalahan. Baik, yang jelas para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu pendapat yang pertama, dan mereka berdalil dengan hadis tadi. Man la yanzurullah man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak melihat barang siapa yang menyeret pakaiannya pada hari kiamat. Allah tidak melihat pada hari kiamat barang siapa yang menyeret pakaiannya dengan kesombongan. Baik. Kemudian lalu gimana ada kata kesombongan tadi? Maka kalau bahasa usul fikihnya, inna taqida bil khuyala yakhruju makhrajal ghalib, wa kullu syai'in idza kharaja makhrajal ghalib fala mafhuma lahu. Sesungguhnya pembatasan
kesombongan di dalam hadis tadi, itu maksudnya adalah secara umum begitu. Dan apabila dikatakan secara umum, maka tidak dikatakan harus dibatasi dengan kesombongan. Nah, itu bahasa usulnya begitu. Bahasa usul fikihnya begitu. Kemudian juga mereka mengatakan yang mengharamkan ini, walaupun tanpa sombong maka tetap haram. Kenapa? Li'annal isbal yastalzimul khuyala. Nah, ini perhatikan baik-baik. Karena setiap yang memanjangkan pakaian mengkonsekuensikan kesombongan. Kenapa? Karena dia menyeret pakaiannya. Dan menyeret pakaian mengkonsekuensikan kesombongan. Dan ini dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Imam Ibnul Arabi rahimahullah. La yajuzu lirrajul an yujawiza bi thawbi Ka'bah. Tidak boleh seorang lelaki memanjangkan pakaiannya dari dua mata kakinya. Wa yaqul la ajurruhu khuyala. Dan dia berani mengucapkan, aku tidak memanjangkannya karena sombong. Li'anna an-nahya qad tanawalahu lafzan. Karena larangan sudah mengandung secara lafaznya. Wala yajuzu liman tanawalahu lafzu hukman an yaqula la amtathilu. Dan tidak boleh orang yang mengerjakan secara lafaznya kemudian dia mengatakan, oh saya enggak sombong kok. Ya, jadi intinya orang yang memanjangkan pakaian maka melazimkan kesombongan. Meskipun dia ngaku tidak sombong. Kenapa? Karena setiap yang memanjangkan maka melazimkan kesombongan. Meskipun dia tidak ngaku sombong. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Dan kemudian dalil juga yang dipakai oleh ulama yang mengharamkan isbal tanpa sombong, yaitu keumuman hadis yang berbunyi ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Apa saja yang di bawah dua mata kaki dari sarung, dari pakaian, maka di dalam neraka. Saya ulangi hadisnya, apa saja yang di bawah dua mata kaki dari pakaian, dari sarung, maka di dalam neraka. Di dalam hadis ini terdapat ancaman siksa meskipun tidak disebutkan kesombongan. Meskipun tidak disebutkan kesombongan. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pendapat mazhab Hambali dan ulama-ulama peneliti. Dalilnya tadi jelas. Allah tidak melihat pada hari kiamat yang menyeret pakaiannya dengan kesombongan. Ini menunjukkan keharaman. Lalu tambahan keterangan, kata kesombongan tidak menjadi batasan karena dia adalah dilihat secara umum. Tambahan keterangan lagi bahwa siapa yang memanjangkan pakaian melazimkan apa tadi? Kesombongan. Tambahan dalilnya adalah apa saja pakaian di bawah dua mata kaki di dalam neraka. Hadis ini tidak menyebutkan apa? Kesombongan. Selesai ya. Ini permasalahan yang berpendapat bahwasanya isbal di bawah dua mata kaki tanpa sombong haram. Baik. Sedangkan jumhur ulama, mayoritas para ulama dari madhab Maliki, Syafi'i, dan Hanafi mengatakan bahwa isbal tanpa sombong makruh. Isbal tanpa sombong makruh. Makruhnya haram atau apa? Makruhnya makruh tanzih. Makruhnya itu makruh tanzih artinya makruh yang kalau dikerjakan tidak berdosa. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdalil dengan dalil yang sama
dalil yang sama, yaitu hadis yang kita baca tadi. La yanzurullah yaumal qiyamah man jarra thawbahu khuyala. Allah tidak melihat pada hari kiamat siapa yang memanjangkan pakaiannya dengan sombong. Kata mereka, satu, ancaman siksa ini diikat atau terikat karena sombong. Berarti kalau ada yang memanjangkan pakaian dari 2 mata kaki tidak sombong, maka tidak sampai kepadanya ancaman. Oleh karena itu tidak sampai kepada derajat pengharaman. Dan mereka memakai kaidah usul fikih hamlul mutlaq 'alal muqayyad. Artinya membawa yang umum kepada yang dibatasi. Iya, umumnya terlarang untuk memanjangkan pakaian di bawah 2 mata kaki. Tetapi terlarang ini hanya makruh. Kenapa? Kalau tidak sombong hanya makruh. Yang tercela adalah yang haram, adalah yang sombong. Begitu mereka cara berdalilnya. Salah satu dalil yang mereka gunakan juga hadis Abu Bakar tadi. Bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau turun melorot pakaiannya. Kata mereka, ini dalil bahwa isbal kadang bisa melazimkan sombong, kadang tidak melazimkan sombong. Buktinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dikatakan oleh Rasulullah, engkau berbuat itu bukan termasuk orang yang sombong. Sedangkan tadi pendapat pertama mengatakan enggak, setiap isbal pasti melazimkan kesombongan. Pendapat yang kedua enggak, kadang bisa sombong, kadang bisa tidak. Buktinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Dari 2 pendapat ini, ingat ya, yang ijma, yang disepakati apa tadi? Isbal karena sombong. Ini sepakat para ahli fikih, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka. Yang tidak sepakat adalah isbal karena tidak sombong. Pendapat yang pertama mengharamkan, dan ini pendapatnya mazhab Hambali. Pendapat yang kedua memakruhkan saja. Dan ini pendapat jumhur. Jumhur itu mayoritas, yaitu mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Nah, mana yang lebih kuat dari 2 pendapat ini? Wallahu a'lam. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih kuat adalah pendapat pertama. Memanjangkan pakaian lebih dari 2 mata kaki meskipun tanpa sombong tetap haram. Meskipun tanpa sombong tetap haram. Apa dalilnya? Apa penguatnya? Jawabannya adalah bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha memahami larangan isbal secara mutlak, secara umum, baik karena sombong atau bukan karena sombong. Makanya beliau bertanya tentang pakaian perempuan. Kalau seandainya Ummu Salamah radhiyallahu anha memahami bahwa keharaman isbal hanya karena sombong, maka beliau tidak akan pernah bertanya tentang hukum pakaian perempuan. Ini dalil pertama. Ini penguat pertama. Ummu Salamah bertanya tentang ujung pakaian perempuan yang pasti apa? Di bawah 2 mata kaki. Dan pemahaman Ummu Salamah ini mutlak, umum, tidak terbatas dengan sombong atau bukan sombong. Pokoknya memanjangkan pakaian. Nah, ini jawaban yang pertama. Kemudian jawaban yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, hadis
bahwa yang kita katakan tadi riwayat Imam Abu Daud, bahwa setiap yang isbal pasti sombong. Ada hadisnya itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa iyyaka wa isbalal izar." Jauhi olehmu memanjangkan pakaian lebih dari 2 mata kaki. Fa inna isbalal izar minal makhilah. Sesungguhnya memanjangkan pakaian lebih dari 2 mata kaki termasuk kesombongan. Ini ada hadisnya berarti. Jadi benar kaidahnya tadi yang pendapat yang pertama. Setiap setiap isbal melazimkan apa? Kesombongan. Baik. Nah, yang jadi pendapat yang kuat dari pendapat yang kedua apa? Yaitu bahwa haram apabila sombong. Kalau tidak sombong maka makruh. Dengan kaidah apa tadi? Membawa yang mutlak kepada yang dibatasi. Hamlul mutlak al-muqayyad. Membawa yang mutlak kepada yang dibatasi. Yang haram adalah ketika sombong. Tidak sombong, tidak haram, tetapi dia makruh saja. Jawabannya apa? Gampang jawabannya. Jawabannya adalah perhatikan. Yang isbal dengan sombong tidak dilihat oleh Allah. Yang isbal tanpa sombong diancam neraka. 2 hal ini berbeda hukumannya masing-masing. Paham nggak cara berpikirnya? Yang isbal dengan sombong apa? Ancamannya apa? Tidak dilihat oleh Allah. Yang isbal tanpa sombong apa ancamannya? Di neraka. Nah, ini tidak bisa dibawa ke sini, tidak bisa dibawa ke sini. Karena beda-beda hukumannya. Paham ya? Jadi yang isbal tanpa sombong haram karena diancam neraka. Lebih haram lagi kalau isbal dengan sombong. Paham ya? Nah, itu para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum adapun kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, maka Abu Bakar As-Siddiq tidak menginginkan isbal. Tetapi karena beliau kurus, kemudian salah satu sisi pakaian beliau melorot saking kurusnya. Itu satu. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq berusaha terus mengangkatnya. Ini dalil bahwasanya beliau tidak membiarkan isbal. Yang ketiga, bahwa hadis tentang haramnya isbal memanjangkan lebih dari 2 mata kaki, yaitu itu yang dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq. Makanya beliau bertanya kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, Rasulullah yang bersaksi bahwa Abu Bakar As-Siddiq tidak sombong. Lah, ente siapa yang bersaksi atasmu? Paham? Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas diharamkan untuk sombong. Ya, diharamkan untuk sombong. Untuk isbal. Baik itu karena sombong atau bukan karena sombong. Ini pendapat yang lebih kuat. Kita salat Isya dulu, azan. Sudah azan belum? Oh ya. Kita salat Isya, kemudian saya akan menyelesaikan bab ini. Insyaallah bulan depan kita bab baru, yaitu bab menyambung hubungan rahim. Dan masih tersisa 2 hadis, kita akan bahas hadisnya ringan insyaallah setelah salat Isya. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.